Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi program linier. Sebelum kita mulai mempelajari materi ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, ini adalah materi prasyaratnya, yaitu pertidaksamaan linier. Bisa dilihat bahwa pada diagram yang ditunjukkan ada dua pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama adalah Q dikurang P lebih dari 0. Pada pertidaksamaan ini, garisnya adalah putus-putus. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih dari. Jadi diingat kembali ya, kalau tandanya lebih dari atau kurang dari, garis yang digunakan adalah garis putus-putus. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang satunya, garis yang digunakan garis biasa. Garis yang tebal biasa, tidak putus-putus. Kenapa? Karena di sini pertidaksamaannya adalah P plus Q kurang dari sama dengan 600. Jadi untuk tanda yang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis yang digunakan adalah garis yang biasa, tidak putus-putus. Kemudian untuk daerah penyelesaian, sebetulnya kita bisa menentukan apakah daerah penyelesaian yang akan kita cari ini mau diarsir atau tidak. Pada contoh kali ini, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir. Namun, pada contoh-contoh yang lain, bisa saja daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Tergantung dari kita ingin menggunakannya yang mana. Kemudian, kita masuk ke dalam pengertian program linier. Apa sih program linier itu? Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimal atau minimumnya diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif atau bisa juga disebut sebagai fungsi tujuan. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, ini pengertian didapat dari studiobelajar.com ya. Kemudian kira-kira apa ya manfaat dari program linier dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang kita suka bertanya, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa program linier sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Program linier banyak dipakai dalam berbagai bidang ilmu. Yang pertama tentu saja bidang matematika. Dalam bidang matematika ini, program linier tentu saja digunakan dalam penyelesaian berbagai permasalahan atau persoalan dalam matematika tentunya. Kemudian, pada bidang ekonomi, program linier berkaitan dengan produksi barang pada suatu pabrik. Ya, untuk pengoptimalan produksi barang pada suatu pabrik, kita tahu bahwa Indonesia mempunyai berbagai jenis pabrik ya. Nah, pada bidang ekonomi, program linier berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian, pada kegiatan pasar, berkaitan dengan pendapatan maksimum dan juga ongkos minimum. Kita tahu bahwa jika pada kegiatan pasar atau di pasar-pasar tradisional maupun di pasar modern, pastinya para pedagang menginginkan laba atau keuntungan yang maksimum dan meminimalkan modal atau ongkos yang minimum. Nah, ini sangat berkaitan dengan program linier. Kemudian ada lagi bidang lain, yaitu pada bidang farmasi, ini berkaitan dengan pengoptimasian produksi obat. Masih banyak lagi manfaat-manfaat program linier, nanti kita bisa menggali lebih dalam lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan spesifik belajar tentang menentukan daerah hasil penyelesaian dan nilai optimum. Ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu garis selidik atau uji titik pojok. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dengan cara uji titik pojok. Nah, uji titik pojok yang akan kita cari, kita akan memanfaatkan aplikasi yang ada di Android, yaitu GeoGebra untuk Android. Kita bisa mengunduh atau download di Play Store, namanya Graphic Calculus ya. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah contoh. Contohnya yaitu diketahui fungsi kendala suatu program linier X plus 4Y kurang dari sama dengan 24, X plus Y kurang dari sama dengan 12,
dengan syaratnya ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tentukan nilai optimum atau nilai maksimum jika diketahui fungsi objektifnya 3X plus 2Y. Jadi pada soal tersebut, kita diminta untuk mencari nilai optimum atau nilai maksimum berdasarkan fungsi kendala yang sudah diketahui. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya? Langkah yang pertama adalah kita perlu menggambarkan diagram atau grafik program liniernya ya dari fungsi kendala yang sudah ada. Untuk menggambarkan grafik program liniernya, kita akan memanfaatkan aplikasi GeoGebra Android. Mari kita simak videonya berikut. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan titik pojok dari fungsi kendala program linier menggunakan aplikasi GeoGebra atau Graphing Calculus. Kalian bisa mengunduh aplikasi ini di Play Store. Ini bentuk aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan layarnya. Ya, kita bisa memperbesar layarnya atau memperkecilnya. Kemudian ada 3 tools yang berada di bagian bawah. Ini untuk menuliskan fungsi atau bentuk pertidaksamaannya. Di bagian tengah ada tools untuk menentukan titik, garis, dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagian untuk mengekspor ke dalam bentuk gambar atau menyimpannya. Nah, kita langsung saja bagaimana cara penggunaannya. Ibu akan contohkan, misalkan saja untuk fungsi kendala X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, coba diperhatikan, ini untuk fungsi X plus 4Y kurang dari 24. Pada bagian bawah garis terdapat warna biru, arsiran warna biru. Ini menunjukkan bahwa di bawah garis tersebut itu adalah daerah penyelesaiannya. Ya, kenapa di bawah garis tersebut? Karena bentuk pertidaksamaannya atau tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian garis yang diperoleh adalah garis tebal, bukan garis putus-putus, karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Jika kurang dari saja, bisa menggunakan garis putus-putus. Kalian bisa mengaturnya pada pilihan garis ini. Kita lanjutkan untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 12. Kita lihat dulu. Kita agak perkecil biar lebih jelas gambarnya. Nah, dari gambar ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa daerah hasil penyelesaiannya sudah diperoleh. Hanya saja titiknya belum kita tentukan, ya, belum diperjelas titiknya. Di bagian yang atas, di garis sumbu Y15 ke atas, itu adalah daerahnya bersih karena tidak memenuhi dari tanda pertidaksamaannya. Karena yang digunakan adalah tandanya kurang dari atau sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di bagian bawah. Nah, daerah penyelesaiannya adalah warna yang lebih gelap. Terlihat ya, di paling atas terang, putih, bersih. Turun sedikit, warna birunya lebih terang. Turun sedikit, warna birunya di sini lebih gelap. Nah, ini merupakan daerah penyelesaiannya. Pada program linier sendiri, sebetulnya ada syaratnya, yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, daerah yang digunakan adalah di atas sumbu X, di area sumbu X positif. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya yang digunakan adalah daerah pada area sumbu Y positif. Jadi untuk area sumbu X negatif dan sumbu Y negatif kita tidak gunakan. Ya, di sini kalian juga bisa mengubah warnanya sebetulnya pada bagian pengaturan. Nah, ini bisa disesuaikan warna apa yang diinginkan. Gitu ya, Ibu tetap mau pakai yang biru saja. Tuh, tadi berwarna biru ya, yang ini ya, biar terlihat gelapnya yang sebelah mana. Oh, birunya beda. Tadi warna biru yang ini. Ya. Nah, untuk menentukan titik pojoknya, kita perlu menentukan titik potong dari 2 garis. Nah, karena untuk
pertidaksamaan X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 4, aplikasi ini tidak membaca garisnya, tidak terbaca untuk menentukan titik potongnya, maka kita perlu menuliskan bentuk persamaannya agar garisnya terbaca. Untuk persamaan yang pertama, berdasarkan fungsi kendalanya yang X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 24, persamaannya adalah X plus 4Y sama dengan 24. Kemudian garisnya yang kedua yaitu X plus Y sama dengan 12. Nah, kita butuhkan juga untuk garis X dan garis Y-nya. X untuk sama dengan 0 dan garis Y-nya sama dengan 0 juga. Nah, ini garisnya juga bisa diatur warnanya yang diinginkan ini seperti apa. Kita bisa mengubahnya, misal saja kita ingin warnanya merah biar terlihat. Ini juga warnanya merah saja biar sama. Nah, ini ya, kita sudah menentukan garis-garisnya. Kemudian sekarang kita akan menentukan titik pojoknya. Karena area yang di sini tadi sudah terlihat ya, di area yang warnanya lebih gelap dan berada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y, maka kita gunakan tools yang tengah. Kita pilih yang perpotongan dua objek. Di sini ada pilihan berbagai macam titik. Kita pilih yang perpotongan dua objek. Kemudian kita klik pada perpotongannya. Ini titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, misalkan saja di situ A. Kemudian ini titik potong antara sumbu X dengan garis X plus Y sama dengan 12 yang tadi. Kemudian di sini ada C, ini titik potong untuk dua garis tadi, X plus Y sama dengan 24 dan X plus Y sama dengan 12. Dan yang terakhir di sini adalah titik potong antara sumbu Y dan juga untuk garis X plus Y sama dengan 24. Nah, ini ya. Ibu perbesar sedikit agar terlihat. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya yaitu A, B, C, dan D. Kita sudah menentukan dan menemukan titik pojoknya yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nilai optimum. Nanti kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, di sini juga terdapat keterangan. Ini fungsi kendala tadi ya yang diketahui A dan B. Kemudian ini persamaan-persamaannya untuk menentukan titik potongnya tadi. Nah, ini perpotongannya untuk titik A itu 0,0, titik B 12,0, titik C 8,4, titik D 0,6. Untuk perpotongan yang di titik C 8,4 ini, kalian bisa membuktikannya dengan cara eliminasi substitusi dari dua pertidaksamaan yang sudah diketahui. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Nah, mudah bukan menggunakan aplikasi GeoGebra Android untuk mencari nilai titik pojok dan juga grafik pertidaksamaannya? Nanti kalian bisa mencobanya sendiri ya. Sekarang tugas kalian adalah menentukan nilai maksimum atau nilai optimum berdasarkan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang sudah diketahui dari titik pojok yang sudah ditemukan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Bu Tia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.